Konten ini adalah suatu ramalan atau prediksi tentang kejadian 1 tahun mendatang yang dimulai dari bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023. Di mana ini menurut perhitungan tahun Jawa dan tahun Islam yang dinamakan kalender Hijriah. Kalau Anda memang tidak sepaham, tidak kuat, tidak sreg melihat konten ini, maka langsung skip saja. Karena ditakutkan itu akan terjadi kontradiksi pemikiran. Namun kalau Anda kuat, maka prediksi ramalan ini bisa jadi sebuah warning ataupun kewaspadaan untuk lebih berhati-hati mawas diri dalam menghadapi kehidupan 1 tahun yang akan datang. Dan Anda akan mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa yang bisa Anda amalkan. Apa saja prediksi ataupun ramalan-ramalan tersebut? Simak penjelasannya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Tahun 1444 Hijriah, 1 Suro atau 1 Muharram itu jatuh pada hari Sabtu Pahing 30 Juli tahun 2022. Tahun ini berada dalam kekuasaan langit yaitu Sayyid Kasfiail dan kekuasaan di bumi yaitu Maimun. Bintang yang menguasainya adalah Zuhal ataupun Saturnus. Unsur di tahun ini adalah tanah. Warna yang bagus di tahun ini adalah hijau tua pemirsa. Angka terbaik yaitu angka 8 dan 355. Kalau ingin memakai batu mulia itu pakailah batu agate ataupun batu onyx. Prediksi atau ramalan 1 tahun yang akan datang akan kami jelaskan satu demi satu dan akan kami perinci, akan kami jelaskan. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Anuduhake ono pemberontakan. Artinya dalam 1 tahun yang akan datang itu akan ada suatu pemberontakan ya. Pemberontakan dalam masa yang mungkin cukup banyak. Mungkin pemberontakan pada suatu negara yang menyebabkan terjadinya kerusuhan, bahkan mungkin terjadinya perang, atau mungkin pemberontakan di tingkat daerah ya, mungkin desa, dukuh, atau di lingkungan organisasi, karena mungkin ada kebijakan-kebijakan yang kurang berpihak pada rakyat atau pada anggota organisasi, atau mungkin ada pemberontakan dengan alasan-alasan politik, yaitu perbedaan pandangan politik, atau mungkin ada pemberontakan itu dengan alasan-alasan yang lainnya pemirsa. Untuk itu janganlah sampai kita itu mudah terhasut, apalagi ini di era sosial media yang dengan mudahnya itu hasutan-hasutan dilancarkan oleh seseorang, sehingga kalau orang tersebut tidak memiliki pemikiran yang jernih, maka akan termakan dengan hasutan-hasutan tersebut dan akan ikut dalam pemberontakan yang mungkin dia sendiri belum tahu akar permasalahannya. Akeh wabah lan kacilakan. Maksudnya di tahun ini adalah akan ada banyak wabah penyakit dan banyak orang-orang yang celaka. Wabah penyakit di sini bermacam-macam. Mungkin wabah penyakit yang sudah ada akan timbul lagi, ataupun akan ada wabah penyakit yang baru pemirsa. Orang-orang celaka itu bisa jadi adalah orang-orang yang akan menerima hukum karma atas perbuatannya. Bisa juga orang yang celaka dalam hal pekerjaan, misal itu jatuh dari gedung yang tinggi ketika bekerja, terus terkena sengatan listrik, dan lain sebagainya. Istilahnya adalah kecelakaan kerja. Selain itu bisa diartikan juga banyaknya atau meningkatnya orang-orang yang kecelakaan lalu lintas, baik darat, laut, maupun udara. Untuk itu kita harus selalu hati-hati, waspada. Jangan lupa berdoa ketika ingin melakukan aktivitas apapun. Apalagi kalau kita akan melakukan perjalanan yang cukup jauh, maka jangan lupa untuk selalu fokus, berhati-hati, dan berdoa. Kalau tahun kemarin doa kita itu hanya sedikit, maka di tahun ini Anda harus menambah atau memperkuat doa Anda. Selain itu Anda bisa tafsirkan sendiri ya mengenai kacilakan di tahun ini. Akeh ulama lan pimpinan podo rusak. Artinya di tahun ini banyak ulama-ulama itu yang keluar jalur, yaitu ulama yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli keadaan umatnya.
Bahkan banyak ulama-ulama itu yang berbuat asusila dengan agama sebagai kedoknya. Ulama-ulama antara satu dengan yang lainnya saling bertengkar, merasa dirinya masing-masing yang paling benar, paling baik, paling mengikuti sunnah, paling mengikuti ajaran agamanya, sehingga perselisihan pendapat semakin besar dan mengakibatkan sebuah kerusakan, dan umat tentunya akan menjadi bingung. Ulama di sini yang dimaksud bukan hanya ulama atau pemuka agama Islam saja pemirsa. Mungkin ulama atau pemuka agama-agama yang lainnya. Selain ulama-ulama, banyak pemimpin-pemimpin juga tidak amanah. Kekuasaan yang dimilikinya itu hanya dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan pribadi semata. Tidak segan-segan mereka para pemimpin itu korupsi, menipu rakyat ataupun menipu anak buahnya. Di balik kepemimpinannya tersebut, mereka juga berbuat asusila, bahkan kriminal. Mereka memanfaatkan kekuasaannya itu untuk berbuat seenaknya sendiri. Nah, pemimpin di sini tafsirannya juga sangat luas. Bisa pemimpin negara, pemimpin daerah, pemimpin desa, kota, ataupun pemimpin suatu organisasi tertentu. Untuk itu, kita harus lebih waspada dan hati-hati. Akeh rojo podo mati. Di tahun ini akan ada suatu raja ataupun pemimpin yang sangat berpengaruh itu akan meninggal dunia tanpa diduga sebelumnya sama sekali. Sebabnya mungkin dibunuh ataupun kecelakaan atau sakit ataupun yang lainnya. Akeh wong kluron bayi. Di tahun ini banyak yang hamil namun akan mengalami keguguran. Entah itu karena kecelakaan atau yang lainnya pemirsa. Hati-hati bagi Anda yang sedang hamil, jagalah kandungan Anda itu semaksimal mungkin. Jangan berkendara kalau memang tidak penting sekali. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang membahayakan janin. Akeh kepailan. Di awal-awal tahun itu akan banyak sekali kesulitan-kesulitan yang akan menimpa pemirsa. Mungkin keadaan ekonomi yang tidak stabil, sektor pertanian yang sangat sulit, dan lain sebagainya. Namun nanti di akhir-akhir tahun akan banyak keuntungan dan kemakmuran. Ekonomi semakin bagus, pertanian juga banyak keuntungan dari panen. Akeh angin adem. Di akhir-akhir tahun itu akan banyak sekali yang namanya angin. Mungkin harus waspada adanya angin yang besar seperti puting beliung, yang mana angin ini akan merusak. Semoga saja angin ini tidak ada di lingkungan rumah-rumah penduduk, namun mungkin ada di hutan, di laut, dan lain sebagainya. Cuaca di akhir-akhir tahun itu juga akan terasa cukup dingin, tidak seperti biasanya. Harus Anda persiapkan segala hal tentang adanya cuaca tersebut. Ketujuh ramalan atau prediksi tersebut bukan hanya untuk satu atau dua daerah, bahkan satu atau dua negara saja, melainkan itu mencakup secara global, yaitu di seluruh dunia. Mungkin Anda bisa menafsirkan sendiri lebih spesifik lagi. Yang saya jelaskan tadi hanya bersifat umum saja pemirsa. Ramalan ini berlaku dari mulai bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan nanti bulan Juli tahun 2023. Kalau nanti di sepanjang tahun ya, di tahun tersebut ada tanda-tanda alam, maka akan ada ramalan-ramalan yang akan kita bisa ambil di situ melalui tanda-tanda yang Tuhan berikan tersebut. Nah, untuk menangkal prediksi ataupun ramalan-ramalan yang jelek itu ada kaifiahnya menurut metode ilmu hikmah. Caranya yaitu dengan melakukan dzikir, yaitu ya Fattahu, ya Rozak, itu minimal 100 kali. Lebih banyak itu lebih baik pemirsa. Setelah itu lalu kita bisa berdoa sesuai dengan keperluan dan keyakinan masing-masing. Intinya di tahun ini kita harus memperbanyak doa ataupun amalan-amalan, karena di tahun ini menurut prediksi ya, ini hanya prediksi, itu kurang begitu baik suasananya. Hanya dengan doa maka takdir Tuhan itu bisa berubah. Semakin banyak orang yang berdoa, maka semakin bagus, dan Tuhan itu akan segera merubah takdir-takdir yang buruk itu menjadi sesuatu yang sangat baik. Saya Patih Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.